Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya, tidak lupa kita sampaikan sholawat keselamatan kepada Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Sebarkan berita-berita Islam agar selalu muncul dalam beranda depan media sosial kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari reruntuhan, dan aku berlindung padamu dari tergelincir, dan aku berlindung padamu dari tenggelam atau banjir, terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung padamu apabila setan menjerumuskan padaku ketika akan mati. Dan aku berlindung padamu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalanmu atau murtad. Dan aku berlindung padamu apabila mati karena disengat. Hadis riwayat Abu Daud. Ada hikmah yang besar di balik bencana, termasuk bencana Gunung Semeru di Jawa Timur ini. Bencana alam senantiasa mengikuti perjalanan kehidupan kita. Sejak zaman dahulu, termasuk zaman Nabi sampai ke zaman termodern pun tidak luput dari bencana alam seperti ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepadanya." Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dari rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Cobaan atau ujian akan selalu bersama manusia, juga termasuk musibah bencana alam. Mungkin karena sengaja atau secara sadar karena ulah manusia, ataupun yang terjadi karena di luar pengetahuan manusia. Manusia senantiasa dengan akalnya harus menemukan hikmah atau apa yang bisa diambil dari bencana alam tersebut, yang saat terjadinya bisa berakibat dalam kondisi manusia diliputi kesedihan, kesulitan, hingga ketakutan. Perilaku gunung berapi yang mengeluarkan magma dari perut bumi merupakan sunatullah, seperti timbulnya angin sebab perbedaan suhu antara dua tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukumnya. Inilah yang disebut sunatullah, hukum yang sudah baku untuk proses keseimbangan di muka bumi. Lebih luas dan jauh lagi juga terjadi pada seluruh mekanisme keseimbangan alam, mulai dari pergerakan planet, ledakan bintang, galaksi-galaksi yang semakin menjauh, dan sebagainya. Semua atas kekuasaan Allah, maka kita harus menaati dan tunduk kepada Allah yang menguasai apa yang ada di alam semesta ini. Di lain pihak, manusia harus berpikir agar menemukan sesuatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena alam semesta tersebut, khususnya yang berpotensi menjadi bencana. Namun semua ini untuk manusia agar semakin tunduk dan taat kepada Allah. Dari bawah ada gumpalan asap dari atas. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Kesimpulan dan pengetahuan yang terambil dari fenomena tersebut memproduksi suatu pergerakan ilmu sehingga manusia memahami pengetahuan yang benar. Dengan meminimalisir bencana alam atau menghindari dari lokasi yang mempunyai potensi bencana menurut dari olah pikir tersebut, manusia bisa menemukan tempat tinggal atau membuat rumah tahan gempa untuk daerah yang rawan gempa bumi misalnya, membuat sistem peringatan dini, menjauhkan permukiman dari lava yang mengalir, mendeteksi arah angin, hujan, dan lain sebagainya. Semua pengetahuan yang ada tersebut adalah sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata,
Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Terjemahan Quran Surat Ali Imran 190-191. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Terjemahan Quran Surat Ghafir 39. Di dalam dunia ini memang berisi kesenangan, namun kesenangan tersebut sangat relatif dan terbatas. Tinggal di pegunungan memang mendapatkan lahan yang subur untuk pertanian misalnya, namun akan ada ujian berupa bencana gunung meletus. Inilah kerelativitasan dan keterbatasan kesenangan tersebut di dalam keberadaan kehidupan manusia. Yang kita sebut dengan kesenangan terbatas tidak hanya hidup di dalam lingkungan gunung yang dianugerahi oleh lahan subur, pemandangan yang indah, dan lain sebagainya. Lebih luas lagi, bahkan kehidupan kesenangan di bumi dan alam semesta ini pun akan mengalami kehancuran, seperti kehidupan sekitar gunung yang mengalami kehancuran karena adanya letusan tersebut. Inilah keterbatasan tersebut. Kesimpulannya, dunia adalah tempat tinggal yang serba terbatas. Lalu di mana kehidupan dengan kesenangan yang tidak terbatas? Yaitu kehidupan akhirat di surga yang benar-benar kekal dan tanpa terbatas apapun. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terjemahan Quran Surat Ar-Rum 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan manusia, kerusakan bumi juga bisa terjadi karena ulah tangan manusia, hawa nafsu, dan keangkuhan manusia. Ulah tangan jahil, kemalasan berpikir, keengganan untuk merawat bumi, dan menganggap bahwa tempat hidupnya ini bukan sesuatu yang berharga adalah jalan yang salah, maka akan terjadi bencana akibat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Bumi sebagai sebaik-baik tempat untuk yang menyenangkan untuk tinggal manusia, maka seharusnya manusia bersyukur dan merawat dengan benar, dan imbalannya adalah mendapatkan kesenangan baik di dunia yang terbatas maupun akhirat kelak yang kekal. Memang secara sadar manusia juga dihadapkan dengan terjadinya bencana yang datang tidak diduga-duga. Ini lebih dari pengingat bahwa kapan saja bisa terkena musibah, dan kapan saja usia kita dan usia alam semesta ini bisa berakhir.